Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul The Baby Gangster. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah kedatangan spektakuler Lucas yang merasuki tubuh Gaspar, terlihat Lini yang protes karena yang datang malah Lucas bukanlah ayahnya. Akan tetapi Lucas pun tak menghiraukan perkataan Lini itu dan langsung menggendongnya, sembari memencet hidung Lini karena seharusnya Lini mengelap ingusnya dulu sebelum berbicara. Lini yang awalnya kesal pun dalam hati berujar tak penting Lucas atau ayahnya yang datang karena di mata orang lain dia tetaplah Gaspar Hakania. Si manajer pun terkejut dengan kedatangan Duke Hakania yang tiba-tiba itu. Lini pun tersenyum jahat mendengar perkataan dari si manajer itu. Kemudian dengan raut muka yang menyeramkan, Lucas pun menunjukkan jika saat ini dirinya sedang marah besar. Lalu setelah itu dengan tatapan intimidatifnya bertanya kepada manajer kenapa dia tak menjelaskan apa penyebab putrinya bisa menangis di tempat perjudian ini. Tak mau kalah, Lini pun memprovokasinya dengan menambahkan agar si manajer mengatakan apa yang dia katakan kepada dirinya sebelumnya. Akan tetapi si manajer pun terlihat pucat ketakutan serta berujar jika terjadi kesalahpahaman saja. Lalu beralasan dengan menjelaskan jika sepertinya Putri Hakania sedang tersesat dan baru saja ingin mengantarkannya ke penginapan. Kemudian mengajukan Celia sebagai tumbalnya yang dirinya suruh untuk mengantar Putri Hakania. Namun dengan tegas Lini pun mengatakan jika si manajer saat ini sedang berbohong, karena dia sendiri yang telah menjual budak secara ilegal serta sebelumnya dia juga menyuruh dirinya untuk membelinya dengan harga yang sangat mahal. Si manajer pun tambah panik dengan ucapan Lini itu serta berlagak tak tahu maksud dari ucapan Lini tersebut. Kemudian setelah itu mengatakan jika tak mungkin Tuan Duke akan mempercayai kata-kata putrinya yang masih kecil itu. Namun dengan tegas Lucas pun mengatakan jika dirinya mempercayai apa yang dikatakan oleh putrinya, dan langsung menyerang si manajer menggunakan mananya. Si manajer pun mendapatkan serangan itu mengerang kesakitan lalu berujar jika Tuan Duke tak bisa melakukan ini di wilayah Ardell. Jika Tuan Duke menyakiti dirinya bukan tidak mungkin akan menyebabkan perselisihan antar wilayah. Lini pun terlihat kesal mendengar perkataan penipu itu. Lalu dalam hati berujar jika mungkin karena dia seorang penipu makanya dia bicara hal baik bahkan di situasi darurat seperti ini. Namun tanggapan Lucas di luar dugaan. Dia tak masalah dengan hal itu karena mereka juga bisa berperang. Akan tetapi Lini terkejut dengan hal itu dan membantu karena jawaban Lucas yang dengan mudahnya mengatakan bisa berperang. Setelah itu berteriak agar Lucas menghentikan tindakannya itu. Padahal tujuannya datang ke Ardell adalah untuk mencari uang dari Kon Ardell. Maka dari itu sebisa mungkin harus menghindari perselisihan antar wilayah. Kemudian sambil merengek Lini berusaha menghentikan tindakan Lucas itu. Sedangkan dalam hati Lini pun mengatakan bahwa jika ada bukti yang bisa membuatnya dihukum secara hukum maka semuanya pasti akan beres. Dan bukti satu-satunya saat ini ada di tangan Tristan. Akan tetapi tiba-tiba alat rekaman sihir yang sebelumnya ada di tangan Tristan pun dilemparkan ke arah Lini. Dan Lini pun bisa menangkapnya dengan sempurna. Lalu menanyakan kenapa Tristan kembali ke tempat ini. Tristan pun menanggapi dengan berujar bahwa sebenarnya dirinya merasa ada sesuatu yang mencurigakan karena ada bekas gigi kecil di kakinya. Lalu menduga jika Linilah yang telah membantu dirinya. Kemudian setelah itu Tristan berbicara kepada Tuan Duke Hakania bahwa tak akan ada masalah jika dia ingin menghukumnya secara langsung, karena sudah ada bukti yang jelas. Mendengar perkataan itu, Lucas pun merasa lega dan langsung menghukum manajer itu.
Sedangkan Lini sambil menghela nafas berujar dengan lirih jika dirinya saat ini kecewa dengan apa yang telah Lukas lakukan itu, walaupun dia ada di pihaknya saat ini. Lalu teringat sesuatu yang terlupakan, yaitu tentang kondisi Celia saat ini yang terkejut dan syok menyaksikan kejadian itu. Kemudian Lini pun mendatangi Celia sembari menanyakan bahwa saat ini anak Celia benar berada di rumah Brinen atau tidak. Menanggapi hal itu, Celia pun menangis sembari berujar jika memang benar anaknya ada di tempat itu. Dan dirinya juga khawatir dengan keselamatan anaknya saat ini, setelah si manajer itu tidak ada. Dengan wajah seriusnya, Lini pun teringat sesuatu tentang tempat perlindungan itu. Karena dalam cerita aslinya, tempat itu merupakan panggung dengan latar belakang mengerikan yang ada di sana, di mana keluarga kerajaan, para bangsawan, dan petinggi yang menjalankan perbudakan berkolusi satu sama lain. Dan juga merupakan sebuah panti asuhan yang menggunakan anak-anak yang tak punya tujuan hidup untuk menciptakan berbagai batu sihir dan batu aura. Tak hanya itu, diinfokan bahwa di sana ada juga senjata terkuat di dunia. Kemudian Lini mengajak Celia pergi dari tempat ini dan pergi bersama untuk menyelamatkan bayinya sembari mengulurkan tangan mungilnya itu. Celia pun terkejut dan merasa bahagia mendengar Lini ingin membantunya menyelamatkan bayinya. Padahal Lini melakukan hal itu semata-mata hanya untuk keuntungannya sendiri. Akan tetapi tiba-tiba Lukas sambil menyedekapkan tangannya menyela dengan berkata kepada Lini apa yang akan dia lakukan kepada wanita itu saat ini. Dan Lini pun sedikit kaget dengan pertanyaan itu, lalu dalam hati berujar jika kemungkinan Lukas tak menyukai Celia yang merupakan seorang budak karena dia berasal dari keluarga kekaisaran. Lalu Celia pun mencoba meyakinkan Lukas dengan berujar bahwa dirinya sangat percaya diri untuk melayani Lini secara sungguh-sungguh. Walaupun saat ini dirinya merupakan seorang budak, namun di kerajaan Ellen, dirinya memiliki pekerjaan yang layak sebagai gypsy. Lalu menambahkan jika selain bahasa kekaisaran, dirinya juga bisa berbicara 2 bahasa asing lagi. Tak mau kalah dengan Celia, Lini pun turut meyakinkan Lukas dengan berkata bahwa Celia itu orangnya sangat hebat. Jadi dirinya meminta agar ayahnya mengizinkan hal itu. Lalu Celia pun menjelaskan lagi dengan berujar jika dirinya tentu saja tak cukup pantas untuk melayani Putri Duk. Karena Putri Duk adalah orang yang imut, cantik, dan ramah. Dirinya juga tak begitu paham mengenai mana. Namun dirinya bisa merasakan jika Putri Duk memiliki mana yang mulia dan hangat. Mendengar singgungan tentang mana dari Celia itu, tiba-tiba raut wajah Lukas mendadak menjadi cerah dan senang. Lalu sambil tersenyum, Lukas pun menyetujui hal itu sembari berujar jika putrinya memanglah agak manis dan imut. Sedangkan Lini saat ini terlihat kesal dengan apa yang ditunjukkan oleh Lukas itu sembari berujar dalam hati jika dirinya paham jika pujian terhadap mana tadi yang membuat Lukas saat ini menjadi bahagia seperti itu. Kemudian Lukas pun menyetujui Celia untuk menjadi pelayan dari Lini. Mendengar perkataan itu, Celia pun sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Duk Hakania. Dengan ekspresi yang campur aduk, Lini pun merasa jika konteks yang mereka bahas itu sudah jelas berbeda dengan apa yang Lukas pahami saat ini. Akan tetapi tiba-tiba Lini dipanggil oleh Tristan yang saat ini sedang menunjukkan ekspresi yang sangat menyeramkan hingga membuat dirinya pun terkejut. Lalu setelah itu, Tristan pun bertanya kepada Lini kenapa dia menolongnya. Padahal jika dibiarkan, pasti Hakania lah yang akan lebih diuntungkan. Lalu merasa senang dan mengira jika Lini merupakan seorang malaikat karena mau menolong orang tak berguna seperti dirinya. Namun tiba-tiba dengan serius, ekspresinya berubah kepada Lini karena merasa curiga dengan Lini yang bisa menggunakan alat sihir dan bisa ke tempat ini sendirian. Melihat tatapan menyeramkan dari Tristan itu, Lini pun tahu jika saat ini Tristan sedang mencurigai dirinya. Kemudian memutuskan untuk bertingkah seperti anak kecil untuk menghilangkan kecurigaannya. Kemudian Lini pun memegang kaki Tristan sembari berkata jika dirinya menyukai Tristan. Dikarenakan pengakuan Lini itu, muka Tristan pun langsung merah merona dan membatu karena terkejut. Tak hanya itu, Celia dan Lukas pun terlihat syok mendengar pengakuan dari Lini itu.
Kemudian setelah itu, tempat perjudian Gold Rush benar-benar hancur. Lalu berpindah ke kediaman Con Ardell, terlihat Lucas dan Lini menjelaskan apa yang telah terjadi. Con Ardell pun menanggapi dengan berujar jika tempat itu hancur hanya dengan aura dari Tuan Duk saja. Karena semua masalah itu, Lucas pun menjawab dengan santai dan mengatakan tentu saja. Namun Lini meremas kakinya sehingga membuatnya kesakitan. Kemudian Lini meminta agar Lucas bertindak lebih sopan lagi serta beralasan kepada Con Ardell jika kaki ayahnya saat ini sedang kesemutan. Lalu Lucas pun menuruti keinginan Lini dengan meminta maaf kepada Con Ardell dan meminta agar tagihan kerusakannya dikirimkan kepada Hakania. Walaupun dia melakukan hal itu karena terpaksa. Akan tetapi Con Ardell pun tak mempermasalahkan hal itu. Karena tempat itu melakukan praktek ilegal, seharusnya sedari awal dirinya lah yang harusnya menangani. Malah merasa berterima kasih karena telah menghentikannya untuk melakukan pekerjaan yang merepotkan itu. Dengan santainya sambil meminum secangkir teh, Lucas pun berujar jika Con Ardell tak perlu berterima kasih seperti itu. Sedangkan Lini yang sedang menatap ke sekeliling menemukan informasi tentang penyakit dan obat-obatan tertempel di mana-mana. Siapapun yang melihatnya pasti akan tahu bahwa Putri Con sedang sakit parah. Lalu sambil melirik tajam ke arah Con Ardell, Lucas pun mengatakan jika dirinya pernah mendengar jika Putri Con sedang sakit. Lalu menambahkan bahwa padahal putrinya ingin sekali bertemu dan berbicara dengan Lady Ardell. Lini pun senang dengan inisiatif Lucas itu. Sedangkan Con Ardell merasa bahagia mendengar perkataan itu. Lalu beralasan jika untungnya hari ini sakitnya tidak kambuh. Dan bertanya kepada Lini apakah kedatangannya jauh-jauh ke Ardell hanya untuk bertemu dengan putrinya. Lini pun mengiyakan hal itu. Kemudian berpindah di sebuah tempat minum teh di luar rumah di kediaman Ardell. Terlihat saat ini Lady Ardell sedang duduk di sana. Diketahui bahwa saat ini dirinya sedang menunggu kedatangan Lini. Setelah melihat Lini mendekat ke arahnya, Lady Ardell pun berdiri dari duduknya sambil tersenyum menyambut kedatangan Lini. Sembari memperkenalkan dirinya bernama Lorraine Ardell. Dan merasa terhormat bisa bertemu dengan Lady Hakania. Sedangkan di sisi lain, Lini pun terlihat melambaikan tangannya dan balas menyapa serta mengatakan jika namanya adalah Lini. Lalu dalam hati juga bergumam jika di kemudian hari Kaisar akan memberinya gelar Lorraine Waterlight. Karena dia merupakan seorang anak yang akan menjadi pengendali mana air yang luar biasa sampai menerima penghargaan. Kemudian sambil tersenyum riang, Lorraine pun berkata bahwa dirinya akan menghabiskan waktu yang menyenangkan dengan Lini. Namun dirinya khawatir jika kondisi tubuhnya tiba-tiba menjadi buruk dan bisa membuat suasana hati Lini jadi rusak. Lini pun terdiam sejenak sembari dalam hati berujar jika kemungkinan kondisi yang tiba-tiba menjadi buruk itu sering terjadi. Lalu berujar jika tubuh Lorraine jauh lebih penting daripada bersenang-senang bersamanya. Jadi dirinya tak mempermasalahkan jika dia tiba-tiba sakit, kesal, atau ingin menangis. Lalu sambil memegang tangan Lorraine, Lini pun menambahkan agar dia tak usah terlalu khawatir dengan hal itu. Lalu terlihat saat ini mereka berdua sedang minum teh dan makan makanan yang manis-manis. Lini pun merasa gembira sembari dalam hati berujar jika dirinya saat ini sangat menikmati betapa damainya waktu minum teh ini. Karena hari-harinya sudah sangat melelahkan dengan fakta bahwa dirinya telah berinkarnasi ke dalam cerita novel Lucas yang terperangkap di dalam tubuh Gaspar, latihan yang dirinya lakukan, serta mengawasi pelatihan Sylvie dan Enoch. Dan juga merasa jika dirinya setidaknya butuh 10 tubuh lagi untuk mengubah nasib wanita dan Duk yang sekarat. Lalu sambil memakan kue manis menambahkan bahwa untuk saat ini dirinya akan fokus menikmati kedamaian ini saja. Namun tiba-tiba Lorraine terbatuk-batuk dan Lini pun menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dengan muka merah serta pucat, Lorraine pun meminta maaf karena tiba-tiba dirinya terbatuk. Lalu Lini pun melihat jika memang wajah Lorraine saat ini lebih pucat dari sebelumnya. Dan dalam hati berujar jika alasan Lorraine sakit itu karena penyakit yang disebut penumpukan mana.
di mana hal itu disebabkan oleh mana air yang alami menumpuk di sana dan juga sangat kuat, serta penyakit yang dapat merusak tubuh. Lalu cara untuk menyembuhkannya hanya Agnes dan Kaisar yang tahu di dalam novel aslinya. Dan cara itu tak diberitahukan kepada Count Ardell. Tak lama setelah itu, Lorraine pun sudah merasa baik-baik saja serta meminta maaf kepada Lini karena telah membuatnya tak nyaman dan khawatir. Sedangkan Lini menatapnya dengan sendu sembari dalam hati berujar jika dirinya berencana ingin memberitahu Lorraine cara menyembuhkan penyakitnya sambil melihat situasinya. Namun dirinya masih bimbang dan merasa dirinya mungkin melemah seperti ayahnya saat ini. Dan juga daripada dirinya mempertimbangkan rencana atau yang lainnya, menolong Lorraine lah saat ini yang paling penting agar dia segera sembuh. Kemudian Lini pun menggebrak meja dan ingin mengatakan sesuatu kepada Lorraine. Akan tetapi tiba-tiba ada orang lain yang datang menyapa Lorraine dan mendatanginya. Lorraine pun mengenali orang itu, yaitu Marquis Brennan. Marquis Brennan pun menyapa Lorraine sembari menanyakan bagaimana keadaan tubuhnya saat ini. Sedangkan Lini merasa terkejut dengan kedatangan Marquis Brennan yang merupakan pemilik rumah perlindungan Brennan, dan tak lain merupakan penjahat terburuk di dalam novel ini. Tak hanya itu, Lini pun bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang dilakukan oleh penjahat terburuk di dalam novel itu di sini. Sedangkan Marquis Brennan pun menanyakan siapakah identitas dari Lini. Kemudian Lorraine pun menjelaskan jika dia adalah putri Duke Hakania. Dengan wajah antusias dan berbinar-binar, Marquis Brennan pun senang bisa bertemu dengan Lini yang merupakan putri Duke yang telah menunjukkan kualitas Summer Night. Namun berbeda dengan Lini, dirinya merasa tak nyaman sembari dalam hati berujar jika Marquis Brennan hanya tertarik kepada informasi palsunya. Karena di dalam novel aslinya dia merupakan orang yang melihat orang lain sebagai sarana untuk menghasilkan uang dari mengeluarkan mana. Sama dengan ayah tiri Lini di kehidupan sebelumnya. Lalu setelah itu Marquis Brennan pun bertanya dengan tatapan yang menyeramkan bahwa apakah Lini tahu keindahan batu aura Survenits yang seperti bisa menahan api yang membara. Dan sambil berniat memegang Lini, dia menambahkan apakah Lini ingin melihat batu auranya. Namun dengan menyedekapkan tangan serta memalingkan mukanya, Lini pun mengatakan jika dirinya tak tertarik sama sekali. Akan tetapi Lorraine pun mencoba meyakinkan Lini sembari menjelaskan jika ekstraksi mana itu tidak menyakitkan. Dan lagi jika dilakukan secara rutin maka akan memberikan sedikit dampak baik untuk kesehatan tubuh. Lini pun terkejut mendengar perkataan Lorraine itu dan dalam hati bergumam bahwa dalam novel aslinya cerita seperti itu tak ada sama sekali. Kemudian Lorraine pun berujar jika dirinya sudah mengekstrak mananya sedari kecil karena gelombang mana yang terlalu kuat membuat dirinya menjadi sakit. Dan Marquis dari Brennan lah yang telah mengajari dirinya. Mendengar hal itu, Lini pun sudah tak bisa menahan emosinya lalu berjalan di atas meja sembari dalam hati berujar jika Marquis Brennan mengekstrak mana untuk keuntungannya seperti yang Varistan lakukan untuk alasan pengobatan. Padahal itu untuk kepentingan mereka sendiri. Lalu setelah itu Lini pun menjambak rambut Marquis Brennan menggunakan kedua tangannya. Dan Lini pun beralasan jika tindakannya itu karena sepertinya rambut Marquis Brennan saat ini terlihat seperti banyak debu yang menempel di sana. Marquis Brennan pun kesal, namun Lorraine terlihat tertawa senang sembari berujar jika warna rambut Marquis itu kemungkinan terlihat seperti debu di mata Lini. Dan Marquis pun hanya pasrah sembari meminta agar segera melakukan ekstraksi mana sekarang juga. Bersamaan dengan hal itu, Marquis pun mengeluarkan alat ekstraksi mana dari dalam kopernya. Melihat hal itu, Lini pun tahu jika alat itu sama persis dengan yang digunakan oleh Varistan sebelumnya. Jadi dirinya memutuskan untuk balik memanfaatkan situasi ini karena Marquis telah memanfaatkan anak-anak. Dan berpura-pura jika itu merupakan sebuah mainan serta mengambilnya dari tangan Marquis. Lalu berpura-pura jika tangannya licin hingga alat itu terjatuh dari tangannya dan akhirnya pecah. Melihat hal itu, Marquis pun terkejut dan syok karena alat yang harganya 3.000 keping emas itu pecah di tangan Lini. Sedangkan Lini pun berpura-pura khawatir karena alat itu jatuh dan pecah.
Walaupun itu merupakan tujuan utama darinya untuk merusak alat itu sembari mengeluarkan senyum jahatnya. Akan tetapi, Marquis pun tak bisa mengendalikan dirinya karena kekesalannya itu. Jadi dia pun langsung mengangkat tubuh mungil Lini menggunakan satu tangannya sembari berujar bahwa beraninya Lini merusak alat yang harganya sangat mahal itu. Lini pun hanya diam serta mengeluarkan ekspresi yang menakutkan dalam hati berujar jika orang-orang jahat di dunia ini begitu kejam bahkan memperlakukan anak kecil lebih buruk daripada sebuah barang. Namun situasi berpihak kepada Lini, karena saat ini Lucas muncul bersama dengan Enoch dan juga Tristan. Lini pun merasa terkejut dan tak bisa berkata-kata karena kedatangan mereka. Padahal dirinya saat ini hanya mengharapkan kedatangan Lucas saja. Sontak kedatangan mereka membuat Marquis Brinen pun terkejut. Dan tak hanya itu, Lucas pun langsung mencekik leher Marquis setibanya di tempat itu sembari mengatakan sudah lama sekali Brinen. Dirinya tak tahu jika hatinya begitu besar hingga berani menyentuh putrinya. Sedangkan dalam posisi tercekik, Marquis pun berujar jika mereka tak cukup dekat hingga dugakannya bisa mengatakan hal itu kepadanya. Dan Lini pun yang melihat hal itu berujar dalam hati jika sepertinya Lucas mengenal Marquis Brinen. Namun ayahnya tak punya banyak kontak dengannya. Jadi dirinya memutuskan untuk mengalihkan topik pembicaraan itu. Kemudian Lini pun berinisiatif mendekati Lorraine sembari berujar jika dirinya hanya ingin menghabiskan waktu berdua dengan Lorraine. Tapi Marquis mengganggu. Akan tetapi dengan sigap Lucas menghentikannya lagi sembari berujar dengan tatapan yang mengerikan bahwa putrinya mengatakan untuk tak mengganggunya, jadi seharusnya dia tak mengganggu. Marquis pun kesal namun akhirnya mengalah dengan pergi dari tempat itu sembari berpamitan kepada Lorraine dan Lini. Sedangkan Lini yang melihat kepergian Marquis itu pun dalam hati berujar bahwa dia tak perlu berpura-pura lagi karena sifat aslinya sudah terungkap, dasar penjahat. Lalu dengan tatapan mengerikan Lini pun berujar jika dirinya menghargai kedatangan mereka untuknya di sini. Lalu dengan tatapan mengerikan ke arah mereka bertiga, Lini pun berujar jika dirinya menghargai kedatangan mereka untuknya di sini. Tapi seharusnya mereka punya pekerjaan yang harus mereka lakukan. Terutama Enoch yang seharusnya saat ini sedang berlatih pedang. Mendengar hal itu, Enoch pun ketakutan lalu berujar jika dirinya baru akan melaksanakan latihan itu. Kemudian mengajak Tristan untuk berlatih pedang. Dan Lucas pun juga ikut pergi untuk kembali menemui Count Ardell. Setelah kepergian mereka bertiga, kini tinggallah Lorraine dan Lini berdua saja. Di sana Lorraine mengatakan jika dirinya terkejut dengan apa yang telah terjadi. Lalu Lini pun meminta maaf karena telah membuat Lorraine terkejut. Sesungguhnya ayahnya tak pernah seperti itu. Akan tetapi Lorraine menyangkal hal itu karena dia bukan terkejut dengan apa yang dugakannya lakukan, namun terkejut dengan apa yang telah Lini lakukan. Dirinya tahu kalau Lini sengaja melakukan hal itu, seperti merusak ekstraktor mana dan mengusir Marquis Brinen. Dan dirinya ingin tahu penjelasan untuk semua itu dari Lini sekarang juga. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.